Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliani. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Lestarikan Hutan. Pada buku ini terdapat 6 bab, yang dimana pada pertama menjelaskan apa itu hutan. Hutan merupakan suatu wilayah yang luas yang di dalamnya terdiri berbagai jenis pepohonan, semak belukar, jenis serangga, dan hewan lainnya. Pada hutan ada banyak berbagai jenis. Pertama yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yaitu biasanya tumbuh pada dekat dengan garis khatulistiwa. Contohnya di Indonesia ada di Pulau Kalimantan. Jenis selanjutnya itu hutan musiman. Hutan musiman memiliki iklim yang lebih tinggi daripada hutan hujan tropis dan berada pada iklim tropis dan subtropis. Kemudian ada hutan gugur. Hutan gugur itu hutan yang memiliki ciri pohonnya ketika musim kemarau berguguran, dan ketika musim hujan daunnya melebat dan menghijau. Kemudian jenis hutan selanjutnya itu hutan mangrove. Hutan mangrove biasanya tumbuh di pesisir pantai dan rawa sungai. Dan fungsi hutan mangrove yaitu bisa menahan abrasi pantai dan juga sebagai tempat tinggal hewan seperti kera. Kemudian ada hutan sabana. Hutan sabana yaitu hutan dengan sekumpulan pohon, tetapi pohonnya itu memiliki jarak yang berjauhan dari pohon satu ke pohon lainnya, dan biasanya hutan ini disebut dengan padang rumput. Kemudian pada bab kedua menjelaskan manfaat pohon. Pohon memiliki berbagai manfaat, di antaranya sebagai penghasil oksigen. Pohon bisa menghasilkan oksigen karena ada proses fotosintesis pada daun, dan daun juga memiliki zat hijau. Proses fotosintesis dapat menghasilkan oksigen dan juga glukosa yang nantinya akan berguna bagi kehidupan manusia karena manusia menghirup oksigen. Kemudian pohon juga memiliki manfaat, yaitu bisa menghasilkan buah. Di dalam hutan banyak pepohonan yang bisa menghasilkan buah. Contohnya seperti buah durian, buah rambutan, dan buah lainnya. Kemudian hutan juga berfungsi sebagai bahan bakar karena batang pohon bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak dan membuat makanan. Kemudian hutan juga memiliki pohon yang bisa dimanfaatkan yaitu sebagai obat. Ada jenis pohon yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, contohnya seperti daun jambu bermanfaat untuk meredakan diare, dan pohon akar mengkudu yang bisa meredakan sakit gigi, dan ada juga getah pohon yang bisa digunakan untuk meredakan pendarahan pada luka.
Kemudian bab ketiga. Bab ketiga menjelaskan apa yang terjadi pada hutan. Di Indonesia ada kejadian deforestasi, yaitu hilangnya tutupan hutan karena secara permanen. Karena dengan upaya penebangan hutan dan juga pembakaran secara sengaja atau tidak sengaja. Kemudian pada bab keempat yaitu menjelaskan apa penyebab dari kerusakan hutan. Penyebab kerusakan pada hutan yaitu bisa dari penebangan liar. Pada penebangan liar dengan tidak memilih pohon yang layak untuk ditebang bisa menyebabkan banjir dan longsor, dan juga dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati pada hutan tersebut. Kemudian penyebab kerusakan hutan yaitu terjadi pada kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena ada seseorang yang akan membuka lahan baru, kemudian dapat menyebabkan terganggunya polusi udara dan hilangnya keanekaragaman hewan dan habitatnya akan rusak. Kemudian pada bab kelima, apa saja dampak dari kerusakan hutan? Dampak kerusakan hutan dapat terjadi yaitu pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya suhu atmosfer bumi dan dapat menyebabkan gunung es di kutub selatan dan kutub utara mencair, sehingga volume air laut meningkat. Karena itu disebabkan oleh kebakaran hutan. Kemudian dapat terjadi peristiwa El Nino dan La Nina. Ketika terjadi peristiwa El Nino yaitu kemarau berkepanjangan, tidak ada lagi kandungan air yang terkandung pada hutan, karena fungsi hutan yaitu dapat menampung air. Kemudian peristiwa La Nina dapat menyebabkan kebanjiran, karena fungsi hutan yaitu bisa menyerap air dan menahan ketika terjadi hujan berkepanjangan. Kemudian dampaknya juga yaitu bisa menyebabkan erosi dan juga banjir. Erosi yaitu peristiwa longsor karena tidak tertahannya tanah oleh akar pohon, karena di hutan sudah tidak ada lagi pohon yang bisa menahan tanah tersebut. Kemudian banjir karena tidak ada lagi pohon yang bisa menahan atau menyerap air. Kemudian dampak lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada habitat hewan yang tinggal pada hutan tersebut. Kemudian pada bab ke-6 yaitu upaya melestarikan hutan. Upaya melestarikan hutan dapat dilakukan dengan penghijauan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menanam
pohon seperti menanam pohon di wilayah perkotaan, karena di wilayah perkotaan sudah jarang tumbuhnya pohon. Kemudian reboisasi, yaitu penanaman kembali setelah ditebangnya pohon, dan itu dapat mengeksploitasi kembali dan agar tidak terancam kepunahan. Kemudian upaya selanjutnya yaitu gerakan penanaman. Pada gerakan penanaman bisa dilakukan di lingkungan rumah, yaitu dengan menanam tanaman seperti bunga atau berbagai jenis sayuran. Kemudian juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah, seperti penerapan pengenalan lingkungan sekitar, seperti menanam bunga di lingkungan sekolah. Kemudian upaya tersebut dapat melestarikan hutan, dan hutan akan terjaga dan lestari. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.